Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 12. Ini adalah pertemuan yang keempat kalinya dalam pembelajaran online. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk mengikuti materi biologi. Pertemuan ini saya akan memberikan materi tentang merencanakan dan melaksanakan percobaan serta mengkomunikasikan hasil percobaan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Saya mengingatkan kembali materi yang kemarin atau pertemuan yang kemarin bahwa pertumbuhan dan perkembangan di sini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya, kalian masih ingat, internalnya adalah gen dan hormon. Kalau gen itu adalah sifat yang dibawa oleh biji itu sendiri, kemudian kalau hormon adalah enzim yang ada di dalam biji itu sendiri, yaitu seperti hormon sitokinin, hormon auksin, hormon giberelin, hormon etilin, dan sitokinin dan juga absisat. Sedangkan pengaruh eksternalnya atau pertumbuhan faktor dari luarnya itu adalah lingkungan. Di antaranya air, media, suhu, oksigen, kemudian pH, itu adalah faktor eksternal atau lingkungan. Nah, di sini saya akan membicarakan masalah tentang bagaimanakah kita itu merencanakan suatu percobaan dengan pola berpikir secara metode ilmiah. Next, apa yang dimaksud dengan metode ilmiah? Metode ilmiah yaitu suatu cara pemecahan masalah yang dilakukan melalui langkah-langkah dan cara tertentu secara berurutan. Materi ini sudah kita berikan pada kelas 10 kemarin, yaitu tentang pemecahan ilmiah di dalam biologi. Di dalam metode ilmiah terdapat sikap-sikap seperti contohnya rasa ingin tahu, kemudian jujur, tekun, teliti, cermat, objektif, dan terbuka. Nah, jadi di dalam metode ilmiah di sini kita itu dituntut untuk rasa ingin tahu. Keinginan tahu kita itu besar. Saya ingin tahu apa atau sebenarnya pengaruh air terhadap pertumbuhan. Lah, itulah namanya rasa ingin tahu. Kita bersifat jujur, apa adanya. Kita bersifat teliti. Kemudian kita cermat pada objek yang kita pelajari, yang kita amati. Dan juga harus bersifat terbuka. Next. Itulah metode ilmiah pengertiannya dan juga prinsip-prinsipnya yang harus apa yang harus kita lakukan di dalam proses metode ilmiah. Yang pertama adalah merencanakan percobaan. Jadi kita itu merencanakan percobaan. Yang kedua, melakukan percobaan, membuat laporan. Yang keempat, mampu mengkomunikasikan hasil percobaan. Nah, merencanakan percobaan. Jadi kamu harus membuat rencana apa yang harus akan saya teliti, apa yang harus saya selesaikan dengan metode ilmiah. Kemudian kalian melakukan percobaan. Setelah melakukan percobaan dengan eksperimen, kalian membuat laporan. Kalau sudah membuat laporan, kalian harus mampu untuk mengkomunikasikan hasil percobaan tersebut.
Tahapan-tahapan metode ilmiah yang harus kita lakukan, yang pertama adalah menemukan dan merumuskan masalah. Menemukan dan merumuskan masalah ini ada di dalam lingkungan kita. Jadi kamu menemukan masalah-masalah yang ada di lingkungan, bisa kamu ambil atau kamu gunakan pemecahannya secara metode ilmiah. Yang kedua adalah mengumpulkan keterangan atau data. Yang ketiga, membuat hipotesa. Hipotesa ini ada dua, hipotesa alternatif dan hipotesa nol. Hipotesa alternatif ini adalah hipotesa di mana ada hubungan sebab akibat antara variabel bebas dan variabel terikat, diterima. Kemudian kalau nol, ini tidak ada hubungannya, sehingga antara variabel bebas dan variabel terikat itu tidak berpengaruh. Kemudian yang keempat adalah melakukan eksperimen, melakukan percobaan. Dari hasil percobaan tadi kita menganalisa data, membuat data, menganalisa data, yaitu data dari eksperimen tadi diambil, kemudian dicatat. Setelah kita mendapatkan data dari hasil eksperimen, maka baru menarik kesimpulan. Setelah menarik kesimpulan, menulis laporan untuk dikomunikasikan. Berikutnya adalah proses peneliti. Proses peneliti ini yang pertama melakukan pengamatan, yaitu melakukan observasi. Bisa pengamatan pengamatan kuantitatif, bisa pengamatan secara kualitatif. Terus apa yang harus kita lakukan? Yaitu membuat daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan itu berada pada rumusan masalah tadi. Rumusan masalah tadi itu berupa pertanyaan bagaimana, apakah, kemudian menggolongkan secara objektif. Yang keempat, menafsirkan data hasil pengamatan. Yang kelima, memprediksi suatu peristiwa. Yang keenam, mengidentifikasi variabel. Variabel itu ada dua, variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah yang mempengaruhi variabel terikat, sedangkan variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Itu proses seorang peneliti. Nah, untuk berikutnya rencanakan pengamatan. Nah, di sini saya membuat perencanaan. Saya mohon kalian bisa merencanakan, membuat pengamatan pengaruh faktor luar terhadap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Terserah bijinya, kamu menggunakan biji apa saja boleh. Kamu mengamati dan merencanakan tentang metode ilmiah yang konsepnya itu adalah pengaruh faktor luar terhadap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan yang keempat. Untuk tugas nanti akan saya berikan untuk yang pertemuan selanjutnya, dan kalian tetap semangat belajar dan selalu belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.